Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni menyebabkan sebagian pulau terluar diklaim menjadi milik negara lain. Salah satu pulau terluar Indonesia yang hingga kini masih belum jelas status kepemilikannya adalah Pulau Pasir yang diklaim secara sepihak oleh Australia. Pulau Pasir atau Asmore Reef sebutan Australia atau masyarakat Pulau Rote sering menyebutnya dengan nama Nusa Sloek, merupakan sebuah gugusan pulau kecil tak berpenghuni yang luasnya 583 km dan terletak di selatan Pulau Rote atau lebih tepatnya di antara Pulau Rote dan Australia. Secara geografis, Pulau Pasir merupakan salah satu pulau terluar di bagian selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pulau ini letaknya 78 mil dari garis pantai Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 190 mil dari pantai barat Australia. Dari bukti-bukti yang dimiliki pemerintah Indonesia, seharusnya Pulau Pasir masih berada dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pulau Pasir merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Pulau Pasir sekarang menjadi daerah teritorial pemerintahan Australia dan pemerintah Australia mengklaim bahwa Pulau Pasir merupakan milik mereka. Berdasarkan bukti berupa perjanjian penyerahan wilayah Cesi oleh Inggris 1931 dan prinsip efektivitas serta MOU antara Indonesia dan Australia 1974. Antara Indonesia dan Australia telah melakukan beberapa kali perjanjian mengenai perbatasan di Laut Timur dan perjanjian yang terakhir dibuat yaitu pada tahun 1997. Indonesia dan Australia membuat perjanjian tentang penetapan batas zona ekonomi eksklusif, namun hingga saat ini perjanjian 1997 tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia dan Australia. Selain itu, perjanjian 1997 dibuat saat Timor menjadi bagian dari Indonesia yang saat ini telah menjadi Republik Demokrasi Timor Leste. Berdasarkan kondisi tersebut, menjadikan perjanjian ini batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. Jika pada akhirnya Indonesia dan Australia akan meratifikasi perjanjian ini, maka perjanjian ini sangat korup dan tidak sah sama sekali menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini, tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dalam hal ini, United Nations Convention on the Law of the Sea. Dari hasil kesimpulannya, Australia memiliki bukti hukum yang kuat bahwa Pulau Pasir adalah milik pemerintah Australia. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan wilayah jajahan oleh Inggris pada tahun 1931 dan Australia melakukan administrasi yang efektif dengan memasukkan Pulau Pasir dalam wilayah Australia Barat. Indonesia hanya memiliki bukti historis bahwa para nelayan tradisional Indonesia telah melakukan kegiatan penangkapan ikan sejak 400 tahun lalu yang tidak cukup sebagai bukti kepemilikan Pulau Pasir. Dan juga karena pada masa penjajahan Belanda tidak melakukan kegiatan administrasi di Pulau Pasir dan menurut pemerintahan Belanda, Pulau Pasir tidak termasuk dalam wilayah jajahan Belanda pada tahun 1974. Indonesia dan Australia telah membuat perjanjian mengenai Pulau Pasir yang menghasilkan Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia regarding the operation of Indonesian traditional fishermen in areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf atau yang dikenal dengan istilah MOU Box 1974. Pada dasarnya, MOU Box ini merupakan pengaturan pengelolaan atas kawasan laut Pulau Terselatan Indonesia antara Pulau Rote dan benua Australia. Menurut pasal 51 UNCLOS 1982, hak perikanan tradisional harus dihormati negara tetangga yang berdampingan. Meskipun hak perikanan itu telah diberikan, namun apabila timbul persoalan mengenai hak-hak perikanan, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan kesimpulan di atas, menurut saya perlu adanya sosialisasi kepada nelayan tradisional Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan biota laut lainnya di Pulau Pasir tentang MOU Box 1974 agar nelayan-nelayan tersebut dapat mengetahui tentang batasan-batasan kegiatan yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintahan Indonesia
dan pemerintahan Australia. Dan untuk menghindari konflik penangkapan nelayan tradisional di perairan Australia, pemerintahan Australia dan pemerintahan Indonesia seharusnya melakukan revisi terhadap perjanjian mengenai Pulau Pasir, karena MOU Box 1974 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan nelayan saat ini yang tidak lagi menggunakan kapal layar dan perahu dayung seperti pada saat perjanjian dibuat. UNCLOS sebagai aturan internasional mengenai laut seharusnya memberikan peraturan yang lebih rinci tentang kegiatan nelayan tradisional.